Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi hari Jumat Milag. Hari Jumat Milag. Hari Jumat tanggal 7 Januari. Iya. Tanggal tunggu Mas. Saya carikan gitu Mas. Tidak dirasa ya deh. Dirasa jadi. Iya. Dirasa tuh gitu ya. Itu benar dan sekarang 22 Januari 7 Januari 5 Jumadil Akhir. Jadi sekarang sudah tanggal 5 Jumadil Akhir. Jadi 32 hari lagi Isra Mi'raj. 32 hari lagi Isra Mi'raj. Iya. Syaban berarti 62 hari lagi Ramadan. Itu kita 60 hari malam Ramadan Jadi rasa 2 bulan lagi. Dan kabar gembiranya Tribuners, karena mulai 8 Januari 2022 ini Indonesia memberangkatkan jamaah umrah. Iya. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Sejak April 2019. 2020. 21. Jadi seperti yang kita tulis edisi Kamis tanggal 6 Januari bahwa Kementerian Agama Saudi semakin memberikan kelonggaran kepada jamaah umrah Indonesia. Yap. Cukup pakai vaksin Sinovac atau Sinopharm, tak perlu lagi booster untuk ke tanah suci. Nah, mungkin kemudahan inilah, dan mungkin karena melihat juga situasi pandemi di dunia ini sudah mulai tanda kutip terkendali. Iya. Sehingga Kementerian Agama akhirnya memutuskan untuk memberangkatkan jamaah umrah Indonesia pada hari Sabtu 8 Januari 2022. Senang nak dong. Ada 400 jamaah yang akan diberangkatkan Dari Sulawesi Selatan, seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Hmm. Jadi meskipun tidak diwajibkan booster, tapi nanti di Saudi itu ada banyak hal yang harus dilakukan jamaah kita. Di antaranya mereka akan dikarantina di sana 3 hari. Ada tuh orang sini yang udah berangkat Mar. Kemudian di sana juga akan dipakaikan gelang. Jadi di sana itu selain dari yang sudah vaksin 4 yang diakui Saudi itu Pfizer apa itu, jadi tetap ada perlakuan berbeda sebenarnya. Jadi yang hanya pakai vaksin Sinovac dan Sinopharm itu akan dikasih gelang katanya di sana nanti. Sebagai tanda Bahwa ini vaksin kelas 2 jenah pakai. kodongnya. Jadi semua jamaah di sana pakai gelang itu harus dikasih kasih lihat kalau mau masuk di Masjidil Haram mau. Iya. Kemudian juga harus mengunduh aplikasi. Aplikasi apa? Kalau kita kan Peduli Lindungi, misalnya memang itu aplikasi Tawakalna. Jadi jamaah kita harus pastikan bawa handphone, Iya. pastikan datanya bagus, tersedia datanya sana, karena di sana juga kemana-mana harus pakai aplikasi. Sama kita di sini kalau mau ke mall apa dan sebagainya. Di tanah suci Tribuners, Iya. selain masjid dan tempat-tempat ziarah yang kita kunjungi itu hanya mall. Jadi 3 juta yang dikunjungi di sana tanah suci. Masjid, tempat ziarah dan mall. Iya. Kalau di Mekah itu Tribuners, begitu keluar dari Masjidil Haram kita langsung masuk mall. Iya. Ada mall Zamsang, Grand Samsung apa dan sebagainya. Di Madinah juga seperti itu, keluar dari masjid langsung mall. Kamar-kamar hotel tempat nginap itu sebenarnya mall. Jadi di sana dan di mall di sana kita bisa minum kopi di Starbucks sambil melihat Baitullah.
Oh itu. Ibrahim Samsul. Jadi saya itu pertama kali minum atau merasakan namanya Starbucks justru di pelataran Ka'bah, di mall Just yang ada di pelataran Ka'bah. Pada langsung di situ. 2005 dulu waktu kita pertama kali umrah bersama konsorsium La Ilaha Illallah. Iya. Begitu Tribuners. Jadi pastikan kalau kita ditakdirkan untuk berangkat umrah ini benar-benar handphone kita yang punya aplikasi bisa apa itu barcode. Biasanya kan barcode. Kayak kita di sini kalau mau pergi, kan banyak tuh orang-orang di kampung kita hanya pakai handphone biasa. Iya kodong. Tidak ada kamera, tidak ada apanya, jadi diingatkan itu orang tua kita yang pergi itu supaya betul-betul melengkapi diri dengan handphone yang bisa mengunduh aplikasi-aplikasi. Betul. Jadi itu Tribuners, mudah-mudahan tidak ada lagi yang melanggar dari Indonesia, karena dulu kan pernah juga kita dikasih kesempatan oleh Saudi, tapi ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh jamaah kita. Ada yang mengaku sudah vaksin padahal ketahuan di sana bilang belum vaksin, ada yang mengatakan tidak positif sementara di sana ketahuan positif. Yang ini harus benar-benar dihindari. Iya, pergi. Dan penyelenggara harus benar-benar memastikan kalau memang ada calon jamaah kita yang positif, tidak usah diberangkatkan dulu, dirawat dulu, dikasih apa dulu sampai negatif baru diberangkatkan. Betul. Karena kalau direkayasa itu hasilnya negatif baru dipaksakan menjadi positif, itu akan kalau ketahuan di sana bisa-bisa seluruh negara kita juga akan kena denda, di blacklist lagi untuk apa? Di suku-suku, bukan penyelenggaraan haji kita yang dipersoalkan lagi. Itu Tribuners. Yang kedua, kita juga mengucapkan selamat kepada saudari kita Mardiana Rusli, Iya tahu. terpilih sebagai 10 besar calon komisioner Bawaslu Republik Indonesia. Dari 10 orang sudah ditetapkan oleh panitia dan diserahkan namanya ke Presiden Joko Widodo setelah mengikuti fit and proper test DPR RI untuk ditentukan 5 besar. Sebenarnya yang 10 orang ini sudah lulus. Iya. Semuanya sudah menjadi komisioner. Cuma nanti yang akan bertugas lebih awal dulu yang memiliki atau dianggap 5 tertinggi nilainya. Jadi 5 dulu ini, di kelima ini ada yang berhalangan atau ada yang karena terpaksa kena denda sehingga harus diganti, maka yang di umur 6 naik 7 seterusnya. Iya. Seperti itu nanti ceritanya. Jadi selamat kepada saudari Mardiana Rusli. Semoga bisa masuk di urutan kelima. Iya. Sehingga Besar bisa mau. 5 besar sehingga bisa segera bertugas untuk mengawal demokrasi pemilu 2024 ini. Pemilu kita nanti luar biasa karena pertama kali dalam sejarah Indonesia dilaksanakan serentak. Pemilu dan pilkada kita dilaksanakan serentak dengan pemilu dilaksanakan dengan pilpres bersama, dan pilkada di semua jenjang level dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Itu kemudian yang ketiga, berita utama kita di halaman 1 edisi Jumat tanggal 7 Januari 2022 ini tentang boneka spirit doll atau boneka berarwah. Bahaya. Jadi ada boneka yang karena saking miripnya dengan bayi sampai boneka ini dianggap punya arwah, punya roh, sehingga yang lucunya lagi banyak selebriti kita, sosialitas kita, pesohor kita yang mengadopsi boneka ini, menjadikannya layaknya sebagai anaknya sendiri. Dibawa kemana-mana, disayang. Kayak ini boneka bisa keluar air matanya, bisa apa? Kalau dimarahi juga kayak sedih mulu. Yang kayak berarah. Nah, inilah yang ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama, dan mengatakan bahwa kalau sekedar memelihara, sekedar menganggapnya sebagai mainan itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada semacam pengkultusan, apalagi sudah ada yang mengatakan saya mengadopsi ini sebagai anak saya sampai harus didaftarkan apa segala macam di lembaga resmi, itu sudah haram hukumnya. Karena tidak boleh memperlakukan boneka itu seperti makhluk hidup. Bahkan tidak boleh benda-benda mati itu menyerupai 100% dengan makhluk hidup.
Ya, makanya kalau kita bikin patung, bikin apa, tidak boleh 100% disamakan dengan makhluk hidup, karena itu dilarang dalam agama kita, agama Islam. Itu kira-kira fatwa MUI bahwa main boneka itu boleh, karena itu Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda dan yang paling cantik, itu kan menikah dengan Rasulullah pada usia 9 tahun. Tapi kan nanti dia tidur bersama Nabi setelah balik setelah 13 tahun. Iya. Jadi waktu masih sama Nabi, dia masih sering main boneka-boneka dan tidak dilarang oleh Nabi. Iya. Ya, itu hadis itu dijadikan dasar oleh MUI bahwa boleh anak perempuan main boneka atau memelihara punya boneka, tapi jangan sampai boneka itu diberikan sesuatu sehingga dia berupa benar-benar menyerupai seperti makhluk hidup, seperti bayi. Apalagi kalau diadopsi menjadi anak, waduh, itu sudah pelanggaran, dan MUI mengatakan bahwa itu perbuatan syirik. Iya. Dan itu jelas-jelas diharamkan. Jadi mudah-mudahan dengan keluarnya catatan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan ini khususnya ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya para selebritas kita yang mungkin karena ketidaktahuannya sampai memperlakukan spirit doll itu seperti anaknya, dibawa kemana-mana, dibawa diasuh seperti anak-anak. Bahkan tempat-tempat mainannya, tempat kereta-keretanya itu lebih mahal dari kereta anak-anak biasa itu. Baik itu. Yang begitu yang diingatkan oleh ini segera dihentikan itu, karena itu perbuatan yang tidak baik, tidak benar, dan diharamkan dalam ajaran agama kita. Demikian Tribunal khutbah kita pada Jumat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wa la ittqa. Fastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budeku. Saya sengaja pakai headset Kenapa? karena saya dengar lagu Malaysia. Oh. Anak zaman sekarang kagak tahu gimana kerennya lagu Malaysia. Oh iya kah? Kita anak zaman sekarang atau anak zaman dulu? Zaman dulu kodong saya. Jadi penggemar nyanyi lagu Malaysia kan? Iya. Astaga, terlalu Isabella. kita- mencari alasan kalau eksis. Oh, mencari alasan sekarang. Lah. Ini besok itu dua halaman udah moto-moto dan bisnis. Mutiara Property akan menggelar open house buat yang mau cari rumah ya. Open house akan digelar Sabtu dan Minggu akhir pekan ini. Dan rambut akhir pekan ini di Soul Unit Mutiara Gading 2 Extension Jalan Parumpa di Biringkanaya. Nah ini karena tahun baru nih, mereka akan menghadirkan rumah baru di open house-nya. Jadi yang mau lihat rumah yang keren-keren dan terjangkau bisa datang Sabtu Minggu. Berapa harganya? Caca beda untuk pengantin baru kalau Caca. Pengantin baru. Kenapa? Karena lokasinya strategis dan ukurannya juga kan tidak terlalu besar, jadi tidak capek. Kali 12. Berapa sih? Macam-macam. Mulainya mulai 480 juta. Lumayan. Terus tadi Hotel Swiss Berlin Makassar, Swiss Berlin Panakukang menggelar donor darah. Lumayan 111 kantong. Tahu. Nah, Automoto buat yang mau punya mobil. Diskon PPNBM di kala Toyota masih ada. Terakhir lusa tanggal 8. Cepat Yang mau beli mobil bisa besok atau lusa. Iya. Karena harganya masih promo karena bakal naik pastinya kalau sesudah diskon PPNBM berakhir. Pasti. Terus tadi kita ada Tribun Bisnis Forum Kak Ocha jam di YouTube dan Facebook Tribun Timur menghadirkan pemilik Young Harmonis Aditya Muhammad. Kita tahu Harmonis Kak Ocha? Iya. Tempat Baju seragam kan? Iya. Kita pasti beli baju seragam di sini kan? Masih SD kan? Ya kemungkinan kita beli di kakeknya karena dia sudah 3 generasi Kak Ocha. Iya, saya 3 generasi pertamanya. Generasi pertama ini kakeknya ini punya namanya Harmonis. Generasi kedua mamanya namanya Citra Harmonis. Nah, dia lagi Young Harmonis. Dia pokoknya turun temurun mengelola ini. Mas saya tidak ada alamatnya. Bagaimana kata tadi Young Harmonis?
Ada dua Jalan itu apa? tempatnya. Young Harmonis. Hmm. Nah kita tahu. Eh, Nanti dari mana tuh sekolah? ada. Diva. Young Harmonis, oh dia sudah jual online. Young Harmonis di jalan, iya pokoknya dia 3 generasi, Jalan Citraya, Beng. Tuh, jadi 3 generasi dia seragam sekolah semua. Iya tahu. Sempat beda orang jatuh pas pandemi kan ada sekolah orang. Sempat tutup tokonya, tapi alhamdulillah mulai mi sekolah, mulai mi jalan lagi. Iya kodong. Terus buat penyuka mie instan ada kedai Rumpi namanya Kak Oce, ini kayak UKM. Kita dukung UKM ya, kita bantu beritakan. Iya, tahu. Mudah-mudahan penjualannya makin naik. Dia ini menghadirkan olahan mie instan. Tidak cuma mie instan yang terkenal kayak Indomie, dia punya olahan mie instan lokal kayak Megah Mie. Iya. Megah Mie sampai mie instan internasional seperti Samyang dan apa ini? Udah aku tahu juga makanan Korea. Japchae namanya, Japchae. Keren. Jadi pokoknya yang mau coba tuh bisa ke sana. Banyak ada macam-macam toppingnya. Yang tidak suka mie instan dia juga sedia nasi pecel. Ya pokoknya dia menghadirkan makanan yang sesuai dengan bisa dinikmati setiap kalangan. Nyaman itu nasi pecel kak. Iya, dekat sini Kaca. Di mana? Di Jalan Tanjung Alang. Ada juga aneka kopi dia sediakan. Harganya terjangkau mulai dari Rp5.000. Ih, murah tahu. Iya, pokoknya dia mau coba megami, saya jarang makan megami, jadi tadi pas ke sana. Udah pernah minta ngasai. Tes megaminya, lebih kecil mie daripada Indomie ternyata. Ya begitu, mie lokal tuh lokal Makassar sampai internasional ada. Jalan-jalan sana, oke. Kalau begitu, Oke deh. baiklah. Dah. Dah.